Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bang Pak Haji. Alhamdulillah. Ini teh siapa namanya teh? Saya Muhammad Burhanuddin. Panggil Pak Burhan. Burhan. Ya. Ngajar Pak Burhan. Ngajar Pak Haji di MTS Cilau. Di MTS Cilau. Oh iya, MTS Cilau. Yang Pak Haji Muhyiddin itu. Ada apa? Sekarang mau ada apa ini? Ya gini Pak Haji, saya kan kemarin jadi operator di Gelar Wicara nih. Waktu dia kemarin, Ya, yang hari Selasa ya kemarin. Selasa. Oh iya yang Selasa. Gimana? Saya sebagai guru honorer kan mendengar gitu Pak Haji tentang ingin menaikkan gaji honorer murni. Bukan menaikkan Pak, saya ini bukan pemilik uang, iya. ingin memperjuangkan ya, maaf salah. Iya. Memperjuangkan honor murni, kesejahteraan, ya. Oh jadi ini Jadi masalahnya UMR gitu ya. menuju UMR. Iya. Jadi menuju UMR itu kan perlu proses. Kayak begini Pak Burhan, saya didorong ya sama teman-teman untuk mencalonkan diri supaya bisa berkontribusi. Siapa aja kira-kira terhadap teman-temannya Pak Haji? Pertama ada sebagian tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat itu kan orang tua kita, ada para ketua KKM, ada Pokjawas juga, ada juga lingkup pegawai Kementerian Agama juga mendorong, termasuk teman-teman yang di DPD nih. Karena mungkin di DPD saya bergaul sudah lama dengan teman-teman, lalu mendorong saya untuk naik. Sebenarnya banyak. Iya, Yang calon yang banyak tuh ada Pak Jejen ya, ada Pak Ridwan, ada Agus Yusuf, ada Pak Ahmad, ada banyak sekali teman-teman kita yang bisa akan memimpin itu. Tapi nggak tahu mereka itu juga tidak naik ya. Mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada sesuatu yang lebih menjanjikan. Kalau di PKM itu siapa yang ngasih insentif? Nggak ada Pak Burhan. Atau mungkin karena mereka itu tidak mencalonkan karena malu sama Pak Haji. Malu apa? Kan saya sudah mendorong-dorong. Bahkan saya mendaftar juga di tengah malam, di telepon harus mencalonkan ya. 23 menjelang mau tutup akhirnya ya. Tapi saya juga didorong. Tapi sampai juga saya mengambil formulir itu terakhir yang akan dari Pak Ahmad di panitia itu. Jadi gini Pak Ahmad. Bismillah, ini teman-teman mendorong saya, mudah-mudahan mendorongnya tidak dorong jongklok gitu kan ya, tapi mendorong juga sampai kepada tuntas kegiatan ini. Apabila nanti saya diamanahin sama teman-teman para pengurus DPC sebagai wakil guru-guru di tingkat kecamatan itu, bismillah saya ingin memperjuangkan guru honorer yang belum mendapatkan TPG ya, tunjangan fungsional guru, yang hari ini adalah hanya baru mendapatkan insentif. Pak Burhan sudah dapat insentif belum? Belum. Saya kan baru 2 tahun. Oh iya, baru dapat BID ya. Iya. BID, jadi UPTK-nya belum dapat. Belum ada. Jadi itu kan ada persyaratan. Kemenang itu tertib lah, rapi. Tertib administrasi. Bagi mereka yang sudah berhak pasti akan walaupun juga terjadi kalau anggarannya kurang ya, karena kondisi keuangan negara ya, tidak semua dapat insentif walaupun dia sudah punya NUPTK, atau mungkin sempat terjadi dibagi rata, seharusnya 700 tapi dibagi rata bagi peserta. Kita doakan saja lah para petinggi kita ya di pusat, terutama kita kan alhamdulillah punya dirjen orang Garut ya, Profesor Ali, itu luar biasa. Mudah-mudahan sehat ya. Dari Mas Dania ya, dia cucu dari Profesor Ki Haji Anwar Musada, luar biasa beliau itu, muda. Usianya di bawah saya, beliau sudah jadi dirjen, sudah jadi profesor, luar biasa. Dan saya juga sempat belajar beliau adalah dosen saya di UIN pas sarjana S3. Dan sempat beliau itu adalah sebagai promotor saya karena beliau sibuk di kementerian, hanya saya harus didorong ya, ganti saja, khawatir lambat kata beliau. Oke. Jadi begini Pak Burhan, kalau nanti saya diamanahin, saya akan membuat skema penghonoran guru honor murni. Seperti apa Pak Haji? Gini, sumber keuangan yang ada di madrasah itu yang pokok pertama sekarang adalah BOS. Iya.
Yang kedua, kalau ada madrasah yang sudah berpartisipasi dari orang tua ya ada komite, sehingga bisa ada impak bulanan untuk sekolah. Nah, ini kan yang dua. Bagi madrasah yang sumber dananya ada dua tadi, itu cukup leluasa. Bagaimana memberikan kesejahteraan kepada guru honorer murni, ya. Sehingga kalau kita lihat di Juknis itu adalah honor Juknis 2002 bahwa sekarang itu adalah 50%. Iya. Tapi itu juga jangan diatapsikan bahwa 50% itu murni untuk honor TPG, honor ngajar, bukan Pak Buran. Itu honor rutin untuk guru, untuk staf, termasuk ada satpam di sana kan, dan sebagai termasuk ada honor output. Honor output itu honor kegiatan. Contoh di eskul misalkan ya. Maka nanti skema bagi guru yang honorer, saya juga pesan nih kepada teman-teman ya, rekan-rekan juga para bapak ibu kepala ya. Iya. Jadi dalam mengskemakan honor untuk guru murni itu coba berpihak lah, lebih berpihak kepada guru yang honor murni. Iya, yang belum, Apalagi yang belum dapat seperti kayak Pak Burhan, belum dapat insentif, apalagi TPG ya, sertifikasi masih jauh ya. Nah, ini tolong kepada Bapak Ibu kepala sesuai kapasitas, sesuai kemampuan keuangan madrasah. iya. Yang penting saya berharap bahwa kepala punya will ya, punya political will untuk arah prioritas kepada guru honorer. Iya, jadi prioritas gitu ya. Prioritas ya. Jadi misalkan begini, Pak Burhan misalkan ngajar 24 jam. Iya. Nah, lalu digaji kalau sudah bisa nyampe 30.000 1 jam ya, berarti 720.000. Iya. Nah, dapat insentif nanti dari Kementerian Agama Ya. 300.000 Ya. yang bulanan itu, walaupun kadang-kadang dibayarnya sesuai dengan kondisi sekali. negara ya, Ya. 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali ya, itu sesuai bagaimana mandatori negara lah terhadap madrasah. Jadi kalau jumlahkan 720 ditambah 300 sudah 1 juta. Jadi itu mendekati kepada UMR. Maksud saya bukan langsung mengatakan bahwa harus UMR, ada proses Pak. Jadi minimal lah begini, kalau 101 juta pada UMR-nya 1.100.000 berarti baru 60%. Iya. Bisa kan tahun depan bisa 70%. Berapa tahun lah? Ada bertahap, ada perencanaan Bapak Kepala Madrasah dan tim perencanaan ini sekian tahun adalah berapa persen naiknya untuk keberpihakan honor murni. Ya, jadi gimana kalau misal ini ada yang siswanya banyak dari sekolah satu, sedangkan dari sekolah lain itu siswanya sedikit. Dan Itu persoalan klasik di madrasah. Iya, pasti. Bagi Itu siswa yang banyak, dipertanyakan. ya tidak terlalu masalah ya. Tidak terlalu masalah karena bukan mungkin lagi bosnya akan gede. Iya, Ya. Bagi madrasah yang kecil ini persoalan kita, ya. Jadi bagaimana kita merekrut siswa datang ke madrasah kita, tertarik oleh madrasah kita. Maka kita berbicara, kalau mau meningkatkan kualitas lalu banyak peminatnya, dimulainya dari mana dulu? Apakah dari jumlah siswa dulu atau dari kualitas dulu? Iya. Dari kualitas dulu. Walaupun kita punya siswa ya 100 orang, dibina yang 100 orang itu menjadi berprestasi, madrasah terangkat, terpublikasi, masyarakat tahu bahwa madrasah itu adalah madrasah yang berprestasi, pasti mereka milih madrasah itu. Sehingga nanti berbondong-bondong masyarakat menitipkan, mengamanahkan pada madrasah tersebut, sehingga nanti bertambah. Maka di sini juga guru punya peran untuk membesarkan. Jangan begini. Bukan cuma honor aja ya. Bukan guru bukan gitu. guru menuntut aja honornya. Tapi bagaimana berupaya madrasah tersebut sebuah berprestasi dan menarik banyak siswa tidak dilakukan. Iya. Nah, jadi harus ada balance ya antara guru dengan pihak yayasan ya, dengan kepala madrasah. Kalau kita hanya menuntut tanpa kita berkarya ya, berinovasi untuk madrasah itu, saya kira agak sulit ya, agak sulit. Agak sulit persoalan-persoalan kalau kita tidak bersama-sama bekerja ya. Iya, Pak. Jadi skema itu. Nah, nanti mudah-mudahan ini Pak Burhan, kalau nanti Allah mengamanatkan dan teman-teman juga mengamanatkan pada saya menjadi ketua DPD PKM Indonesia Kabupaten Garut, kita akan silaturahmi dengan pihak pemerintah. Karena apa? Pemerintahan daerah atau pemerintahan daerah Garut ini atau Kabupaten Garut ini jangan-jangan
Tidak tahu ada madrasah ya? Bukan tidak tahu, tapi di anak tiri kami. Oh, nih guru honorer sudah merasa dianaktirikan karena mungkin mendengar ada guru yang lain mendapatkan insentif dari Pemda, sementara madrasah belum. Akan Pak, nanti bupatinya sekarang pastilah Ya, berpihak juga kan, bermadrasah. saya mau daftar P3K, tapi itu di Kemenag itu belum ada. Oke, kalau masuk P3 gitu karena kuota daripada P3 tersebut terbatas. Karena terbatas, memang yang diakuat itu kan harus digaji, Pak. Jadi kalau keuangan negara tidak memberikan mandatori kepada Kementerian Agama untuk untuk menggaji P3K, ya mau gak Bapak diangkat P3K tapi nggak digaji. Tapi kan ini keuangan negara, maka doakanlah negara kita kembali normal, terutama juga negara kita juga berpihak kepada madrasah. Madrasah ini luar biasa Pak, lihat kurikulumnya, nah, gitu ya. Jadi nanti kita mencoba akan mempelajari bagaimana PAD Kabupaten Garut. Kalau di sana memang berpeluang untuk mendorong kita memperjuangkan para guru honorer untuk mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, kenapa tidak? Mereka menyebutnya adalah Honda ya, Honda bukan motor tapi honor daerah. Honor daerah. Bosda. Kalau ke Bosda agak-agak ini kita ini bukan pesimis lah mudah ke depan, karena Bosda itu kan nanti hitungannya siswa Pak. Oh iya. Hitungan siswa untuk kembali ke ini. Walaupun kalau politikawi bupati ada, pemerintahan daerah adalah ada, ya mudah-mudahan ke depan. Minimal lah sekarang kita perjuangkan Honda dulu. Honor daerah untuk guru honorer murni. Yang belum dapat TPG. Nah nanti kita silaturahmi Pak. Silaturahmi dengan Pak Bupati, dengan orang tua kita menyampaikan aspirasi para guru, inilah madrasah, dan alhamdulillah visi misi Pak Bupati sekarang itu matching dengan madrasah Pak Meran. Ada iman dan takwanya. Nah jadi iman dan takwa itu sangat matching dengan program kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Dan madrasah ini sangat berkontribusi terhadap IPM, ya. Jadi SDM kita ini juga dibantu, atau madrasah ini juga melahirkan SDM yang unggul, berkualitas dan berakhlakul karimah. Jadi mohon doa Pak Burhan ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ada amanah, nanti saya akan mencoba mengkaji ulang. Pertama adalah persoalan alur dan skema pengonoran bersumber dari BOS. Dan juga kepada Bapak Ibu Kepala juga coba berkolaborasi, komunikasi dengan orang tua siswa atau komite. Ajak mereka. Orang tua itu ada yang di bawah, ada yang menengah, dan di atas. Barangkali orang-orang yang ekonomi di atas bisa diajak untuk berkontribusi terhadap madrasah sehingga madrasah bisa maju, sehingga menjadi sumber kesejahteraan ya. Itu untuk sumber kesejahteraan bagi guru honorer. Yang selanjutnya kita juga akan berupaya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk kita berkomunikasi dengan orang tua kita dan Kementerian Agama ya. Mudah-mudahan Kementerian Agama nanti juga memperjuangkan kita honor-honor teman-teman kita, terutama yang ada di daerah yang tadi siswanya sedikit, tempatnya jauh, sarananya masih kurang, jangankan sejahtera ya. Nah, kita masa prihatin ya, doakan para petinggi kita yang ada di sana terus berjuang, dan kita juga akan mencoba memberikan informasi kepada mereka atau dialog, menyampaikan aspirasi kondisi di lapangan itu. Oke itu Pak Bulan ya. Ya, terima kasih ya, penjelasan sedikit tentang upaya bagaimana untuk menuju jadi tidak ujung-ujung langsung UMR saja, bertahap Pak. Tahun ini berapa persen, tahun ini berapa persen, selanjutnya. Terus yang penting saya berharap para bapak kepala madrasah, pihak pengelola yayasan dan bagian tim perancang ada prioritas keberpihakan terhadap guru honorer murni. Ya mohon maaf Pak Buran tidak bisa lama ya. Ya doanya saja. Teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Haji akan insya Allah akan memprioritaskan, berupaya berikhtiar memperjuangkan honor murni. Supaya mudah-mudahan Pak Haji sehat terus. Amin. Panjang umur. Amin. Diberikan keberkahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.